Uses and gravitation theory adalah penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Menurut para pendirinya, Eluket J.G. Bloomer dan Michael Gurvitz dalam buku Jalaluddin Rahmat 1984, Uses and Gravitation meneliti asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media massa atau sumber-sumber lainnya yang membawa pada pola terapan media yang berlainan atau keterlibatan pada kegiatan lain yang menimbulkan pemenuhan kebutuhan dan akibat-akibat lain. Perkembangan teori U dan G ini terbagi dalam 3 fase. Dalam buku Rosser, Green, dan kawan-kawan 1974, yaitu fase pertama ditandai oleh Eluket dan Bloomer 1974, memberi deskripsi tentang orientasi subgrup audien untuk memilih dari ragam isi media. Dalam fase ini, masih terdapat kelemahan metodologis dan konseptual dalam memilih orientasi audien. Fase kedua, Eluket dan Bloomer menawarkan operasionalisis variabel-variabel sosial dan psikologis yang diperkirakan memberi pengaruh terhadap perbedaan pola-pola konsumsi media. Fase ini juga menandai dimulainya perhatian pada tipologi peneliti gratifikasi media. Fase ketiga ditandai adanya usaha menggunakan data gratifikasi untuk menjelaskan secara lain dalam proses komunikasi di mana harapan dan motif audiens mungkin berhubungan. Kristalisasi dari gagasan, anggapan, temuan, penelitian tentang uses and gravitation media mengatakan bahwa kebutuhan sosial dan psikologis menggerakkan harapan pada media massa atau sumber lain yang membimbing pada perbedaan-perbedaan pola penerapan media dalam menghasilkan pemuasan kebutuhan dan konsekuensi lain yang sebagian besar mungkin tidak sengaja. Eluket J.G. Bloomer dan Michael Gurvitz dalam buku Baran dan Davis 2000 menguraikan 5 elemen asumsi dasar dari uses and gravitation media sebagai 1. Audien adalah aktif. Pengguna media berorientasi pada tujuan. 2. Inisiatif dan menghubungkan antara kebutuhan, kepuasan, dan pilihan media spesifik terletak di tangan audiens. 3. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan kebutuhan audiens. 4. Orang-orang mempunyai kesadaran diri yang memandai berkenan penggunaan media, kepentingan dan motivasinya, yang menjadi bukti bagi peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan media itu. Yang kelima, nilai pertimbangan seputaran keperluan audiens tentang media spesifik atau isi harus dibentuk. Teori uses and gravitation dikemukakan oleh Bloomer, Gurvitz, dan Katz. Mereka menyatakan bahwa penggunaan media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Jadi, dalam teori ini, audien dianggap individu aktif dalam memiliki tujuan. Sederhananya, dalam teori ini, media tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan penonton, tetapi penonton sendirilah yang memiliki kekuasaan untuk memilih media mana yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik itu media cetak seperti koran, majalah, tabloid, maupun media elektronik seperti televisi, radio, maupun media online saat ini banyak diminati seperti sosial media dan situs web. Sebagai contoh, kali ini kita gambarkan audiens seorang supporter sepak bola. Tentu banyak media yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Namun, dalam hal ini, ia bebas untuk menentukan dan memilih media apa yang akan dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan. Dilihat dari kebutuhannya, tentu ia akan memilih televisi sebagai karena lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk audiovisual. Contoh lainnya, kali ini kita gambarkan adalah seorang yang sedang mencari pekerjaan. Sekali lagi, ia bebas memilih media yang ia akan gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, media cetak koran menjadi pilihan yang tepat
karena biasanya koran berisi informasi lowongan pekerjaan yang sesuai yang apa yang dibutuhkan audiens. Di tangan audiens. 3. Media bersaing dengan sumber-sumber lain dalam upaya memuaskan kebutuhan audiens. 4. Orang-orang mempunyai kesadaran diri yang memandai berkenan penggunaan media, kepentingan dan motivasinya, yang menjadi bukti bagi peneliti tentang gambaran keakuratan penggunaan media itu. Yang kelima, nilai pertimbangan seputaran keperluan audiens tentang media spesifik atau isi harus dibentuk. Teori Usage and Interpretation dikemukakan oleh Blumer, Griffith, dan Katz. Mereka menyatakan bahwa penggunaan media memainkan peran yang aktif dalam memilih dan menggunakan media. Jadi, dalam teori ini, audiens dianggap individu aktif dalam memiliki tujuan. Sederhananya, dalam teori ini, media tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan penonton, tetapi penonton sendirilah yang memiliki kekuasaan untuk memilih media mana yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik itu media cetak seperti koran, majalah, tabloid, maupun media elektronik seperti televisi, radio, maupun media online saat ini banyak diminati seperti sosial media dan situs web. Sebagai contoh, kali ini kita gambarkan audiens seorang supporter sepak bola. Tentu banyak media yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam hal ini, ia bebas untuk menentukan dan memilih media apa yang akan dia gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dilihat dari kebutuhannya, tentu ia akan memilih televisi sebagai karena lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk audiovisual. Contoh lainnya, kali ini kita gambarkan adalah seorang yang sedang mencari pekerjaan. Sekali lagi, ia bebas memilih media yang ia akan gunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, media cetak koran menjadi pilihan yang tepat karena biasanya koran berisi informasi lowongan pekerjaan yang sesuai yang apa yang dibutuhkan audiens.